Berikutnya yang kelima, hukum perbandingan. Yang kelima hukum. Sebelum saya jelaskan hukum perbandingan, tolong berdiri semua. Yes. Mari ngolek tangan ke atas, katakan iya, 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 iya. Ke samping katakan ihi 3 kali. Ihi. Samping ehe 3 kali. Ehe. Sebelahan tangan uhu yang panjang. Uhu. Melempar ke depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Angkat kaki. Lari kecil. Adap kanan dulu semua. Pijitin depan Anda. Mulai, go. Pijitin. Bapak Ibu merasa lebih segar? Yang merasa lebih segar, kepalkan tangan, tujukan ke udara dan say yes. Sekali lagi yang merasa lebih segar, kepalkan tangan, tujukan ke udara dan say yes. Nih, hukum perbandingan, hukum sangat powerful di dalam penjualan. Nih, ketika ada satu orang tanya, ngomong kepada begini, misalnya, tanya kepada misalnya ibu siapa namanya? Ibu Paula, saya Tung Desa Waringin, saya dari Panti Asuhan. Saya mau cari orang yang mau kerja sosial, Ibu Paula. Untuk nemenin anak-anak yatim piatu di kebun binatang selama 2 jam. Ibu Paula mau? Oh dia mau walaupun agak piye gitu, tapi ada maunya. Hatinya dia sedikit tidak rela, saya tahu gitu ya. Oh, saya kan belajar baca reaksi orang ya, biasa aja. Tapi dalam hati dia mau karena mungkin dilihat orang banyak, ya toh ya? Nah sungkan sama saya juga, walaupun hatinya rada gimana. Kalau dia mau sebetulnya Ibu Paula termasuk 17% orang yang baik. Menurut statistik di survei, Bapak Ibu, 83% orang tidak mau. Tapi ketika pakai hukum perbandingan, pakai hukum apa? Hukum perbandingannya gini, selamat siang Ibu Paula, saya Tung Desa Waringin, saya mau cari orang yang mau kerja sosial selama seminggu 2 jam, nemenin anak-anak yatim piatu selama 2 tahun. Setiap minggu, cuman 104 minggu. Ibu mau? Sekarang langsung bilang, mbahmu, mak jurat gitu ya. Kena mbahmu sudah rada susah, terus ngomong gimana? Ngomong, oke. Oh ibu enggak punya waktu. Oh, saya enggak punya waktu. Untuk anak aja saya jarang, apalagi anak ini. Oke, kalau dia enggak punya waktu, bilang, oh kalau misalnya begini Bu, kalau misalnya tidak harus 2 tahun. Tapi kalau misalnya sekali aja, 2 jam nemenin anak-anak yatim piatu ke kebun binatang, dan Ibu Paula boleh milih dalam waktu 6 bulan ini. Ibu mau Bu? Langsung maunya lebih rela. Why? Kena hukum perbandingan, kena hukum. Why? Hukum perbandingan ini perbandingan Bapak Ibu. Kalau Anda paham ilmu ini bermanfaat sekali dari segala macam penjualan. Kepada anak Anda, kepada orang tua Anda, kepada bos Anda, kepada karyawan Anda, kepada siapapun. Semua ada. Gitu. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah, tidak ada yang membanggakan, tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang mengharukan, tidak ada yang menggembirakan. Semuanya ada karena ada perbandingan. Semuanya ada karena ada apa? Apa yang saya lakukan dalam penjualan ini? Saya membuat perbandingan terlebih dahulu. Kalau saya langsung minta, ibu mau kerja sosial nemenin anak yatim piatu 2 jam kebun binatang, 87% tidak mau, 17% mau. Tapi ketika dipakai hukum perbandingan, kasih berat dulu, kasih apa? 2 tahun berturut-turut nemenin 2 jam setiap minggu, jarang sekali yang mau, hampir 100% bilang mbahmu. Tapi begitu langsung setelah itu, oh ibu enggak punya waktu. Kalau saya misalnya sekali aja, dan ibu boleh milih dalam waktu 6 bulan, pasti ada dong yang kosong dalam waktu 6 bulan. Kemudian kasih kemudahan, sekali aja, dan ibu cuma 2 jam aja nemenin anak. Ibu mau Bu? Langsung mau. Langsung apa? Mau. 50% mau, tidak 100% Bapak Ibu. Tapi sudah meningkat 3 kali lipat. Ya atau ya? Ya atau ya? Hukum perbandingan ini bagaimana penggunaannya dalam penjualan. Dan untuk penjualan selanjutnya pun, untuk penjualan apa? Tetap efektif. Contohnya begini, ada orang nyumbang darah di kampus disurvei. Pak, apakah Bapak berkenan untuk menyumbang darah cuman 1/4 liter Pak, 250 cc gitu ya. 88% tidak mau Bapak Ibu, orang takut darahnya diambil. Oke, tapi ketika dia ditanyanya model begini, Pak kita mau cari sukarelawan Pak yang mau menyumbang darah
250 cc Pak, bukan, yang mau menyumbang darah 500 cc Pak, setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut. Bapak mau Pak? Jawabannya mbahmu, betul nggak? Mau kayak vampir di setiap bulan sedotin 500 mili terus. Ya atau ya? Tapi begitu dia enggak mau, kalau enggak mau, kalau misalnya sekali aja Pak, bukan 500 Pak, 250 cc aja, demi untuk membantu orang-orang lain. Bapak mau Pak? Mau. Apalagi kalau pakai cara begini, Pak nanti Bapak dikasih kartu member, dikasih kartu apa? Yang sudah pernah nyumbang darah, dan itu kartu membernya ada golongan darah Anda, taruhkan di dompet Anda. Begitu Anda kecelakaan, Anda akan diprioritaskan untuk dapat sumbangan darah dari orang lain, karena Anda pernah menyumbang darah kepada orang lain. Kira-kira kemauannya lebih tinggi lagi? Karena saya jelaskan detailnya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi nanti kalau pas tabrakan Pak, kan susah sekarang nyari darah. Nanti Bapak diutamakan karena Bapak sudah pernah nyumbang darah. Masuk akal? Langsung kemauannya naik tinggi, betul nggak? Betul? Tapi enggak usah begitu aja, pakai hanya perbandingan tadi, langsung naik Bapak Ibu jadi sekitar 48%, naik 400%. Mau? Tidak semua mau, tetap ada orang yang tidak mau. 12%, 48%, angka sekedar angka. Tapi yang menarik, dari 14% yang mau, ditanya Bapak Ibu. Ditanya begini, begitu dia sudah nyumbang darah, Pak apakah kalau di kesempatan di kemudian hari ada acara yang sama, kalau kita pas butuh Bapak diundang, Bapak berkenan, ternyata Bapak Ibu 88%-nya mau. Tapi kalau yang tadi yang 12% yang mau tadi kan pertama kali langsung ditanya, perhatian baik-baik. Pertama kan ditanya, Pak mau nyumbang darah 250 cc, hanya 12% yang mau. Hanya berapa persen? Angka hanya plus minus Bapak Ibu. Ini 12% mau. Kemudian dari 12% ini misalnya ada 100 orang. 100 orang ditanya lagi, Pak apakah di kemudian hari Anda kalau diundang lagi ada kesempatan mau? 47 hampir 50% doang yang mau. Untuk selanjutnya. Tapi yang pakai hukum perbandingan, pakai hukum, ini nyumbang 500 mili selama 12 bulan berturut-turut. Mau enggak? Kelihatannya berat. Kalau enggak, sekali aja Pak, 250 cc. Setelah 250 cc, sekali begitu dia mau, dari 100 orang yang mau, ditanya, Pak apakah di kemudian hari Bapak, kalau ada kita butuh, kita bisa undang Bapak, 80 sekian persen mau. Jos? Jadi untuk penjualan selanjutnya pun, orang enggak kapok, tetap penjualan selanjutnya pun orang masih mau. Good? Anda gunakan begini, misalnya di depan rumah Anda ditempelin baliho gede Bapak Ibu, tulisannya, hati-hati kecepatan maksimum 50 kilo untuk menyelamatkan nyawa. Siapa yang mau depan rumahnya dipasangi seperti itu? Hanya sedikit orang yang baik, betul nggak? Tapi kasih hukum perbandingan, hukum apa? Hukum perbandingan Bapak Ibu itu bukan. Nanti ada hukum ya kecil dulu, itu nanti itu kebalikan dengan hukum perbandingan. Hukum ya kecil, hukum ya apa? Ya kecil, tapi nanti deh itu saya bahas nanti. Itu kalau ya kecil tadi itu begini, Anda ya kecil dulu nanti gedenya mau. Caranya gimana? Dikasih, Pak, apakah diperkenankan Pak supaya menyelamatkan anak Bapak? Supaya menyelamatkan anak, kita beri stiker. Kita beli apa? Stiker ditempel di kaca supaya driver Anda hati-hati. Hati-hati mengemudi, kecepatan maksimum. Perhatikan kecepatan maksimum, hati-hati mengemudi, selamatkan nyawa. Stiker kecil doang. Begitu stiker kecil, ada 30% orang yang mau dipasangi stiker. Kemudian dari orang yang sudah mau dipasangi stiker ini, langsung di follow up. Pak, seminggu kemudian, gimana Pak? Bagus hasilnya, supirnya nyetir lebih hati-hati? Jawabannya iya. Begitu iya, apakah diperkenankan Pak di depan rumah saya pasangin? Mendadak 50% dari yang mau. Ya kecil dulu baru ya besar, nanti akan lebih lanjut lagi. Siap? Hukum perbandingan begitu powerfulnya, sikut kanan, sikut kiri dulu, semangat. Ayo sikut sungguhan, semangat. Ayo, nah. Ingat ciri-cirinya ikut seminarnya Tung Desember ingin? Biru, oke? Harus biru, enggak biru berarti belum ikut gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Hukum perbandingan penggunaannya bagaimana? Perhatian baik-baik. Ketika tahun 2005 bulan Oktober pemerintah menaikkan bensin, rakyat teriak-teriak, ya atau ya? Why? Karena dia janjikan naik 50, mungkin akan naik 50%. Ternyata malah naik 128%, ya atau ya? Kalau saya sebagai pemerintah pakai hukum perbandingan, ngumumkannya begini. Setelah kami pertimbangkan, setelah kami apa? Bahwa sekarang ternyata dengan segala sejuta alasan Bapak Ibu, kan bisa atau sejuta alasan.
ternyata ekonomi ini ternyata yang beli bensin itu adalah rakyat-rakyat yang kaya. Betul? Jadi ternyata subsidi tidak tepat pada waktunya, alangkah baiknya mestinya orang yang kaya mensubsidi orang yang miskin. Untuk itu kami mengeluarkan program, yaitu menaikkan harga bensin. Menurut rencana kami harus mengambil untung, bukan hanya PPO doang, jadi bensin akan naik 328%. Harga sekian akan jadi sekian, keluaran di koran Bapak Ibu, besok dimaki-maki enggak? Dijamin dimaki-maki, betul enggak? Itu ekonom goblok tuh ngitungnya bagaimana itu ya? Ini mana-mana soal, rakyat kecil juga akan menderita. Biarin polemik terjadi, kemudian besoknya berapa minggu kemudian dikeluarkan begini. Kami tahu karena rakyat kecil juga butuh subsidi, makanya kami akan cross, yaitu dengan demikian setelah naik 328%, masing-masing rakyat miskin akan kami bagi Rp25.000 sebulan. Dan diambil 4 bulan di depan. Besok dimarahin lagi orang tuh. 25.000 untuk apa? Parkir aja 2.000, tol sekian. Itu tidak masuk akal. Terserah, betul nggak Ibu? Betul Ibu? Begitu 1 Oktober diumumkan begini Bapak Ibu. Mendengar amanat penderitaan rakyat dan pertimbangan para ahli ekonom. Betul Ibu? Untuk itu kami batalkan kenaikan 328%, maka kami naikkan hanya 128%. Kelihatan baik? Tambah lagi. Dan demikian juga setelah mendengarkan pertimbangan amanat penderitaan rakyat juga ahli-ahli ekonomi. 25.000 tidak cukup. Maka kami naikkan jadi 100.000 sebulan dan kami bayarkan 3 bulan sekaligus. Kami tahu ini juga tidak cukup, tapi cukup layak membantu rakyat miskin. Wow, kira-kira pemerintah ditepuin tangan? Betul Ibu? Itu kan hanya cara penyampaian, ya toh ya? Tepuk tangan dulu dong untuk pemerintah yang baru. Oh, yeah, wow, ini ada anggota Senat minta anggaran organisasi kepemudaan di Amerika. Dapat 250 juta. Dapat berapa? 250 juta US, terbesar sepanjang sejarah. Kalau Anda tahu presentasinya Anda tidak. Dia presentasi begini Bapak Ibu, dia presentasi kepada Senat, saya minta anggaran 2,5 miliar. Berapa Bapak Ibu? Programnya detail, akan dilakukan ini, dilakukan 2,5 miliar US dollar. Senatnya ditolak, Bapak Ibu, dok ditolak. Kemudian dia keluar, oke 1,9 miliar, oke 1,9 miliar, detail sekali programnya, ditolak, dok dia datang, the last offer, kalau enggak mau kerjain sendiri, 250 juta, jedok dioke Bapak Ibu. Halo teman-teman, saya Tung Desewaringin. Saya mengundang Anda di sebuah seminar yang sangat penting. Bisa jadi ini titik balik dalam kehidupan dan bisnis Anda. Nama seminarnya adalah Entrepreneur Matrix. Akan diadakan tanggal 27 Juli tahun 2025 di City Walk Sudirman, Jakarta. Karena untuk menjadi pengusaha yang sukses luar dalam, Anda harus menguasai 3 hal utama. 1, uang, bagaimana menanamnya sekali dan memanennya berkali-kali. Yang kedua adalah bisnis, sistem dan strategi supaya bisnis bisa jalan tanpa kita. Dan terus tumbuh berkembang tambah dahsyat. Yang ketiga yang terpenting yaitu adalah diri Anda sendiri, kita sendiri. Karena bisnis kita hanya berkembang dengan level perkembangan diri kita. Di seminar ini saya tidak sendirian, ada pembicara lainnya yaitu Samuel Grace, CEO Cfluencer dan konten kreator, juga Ryu Kintaro. Sudah masanya kita belajar dengan anak muda yang dahsyat luar biasa, konten kreator dan baru usia 9 tahun sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar pertamanya dan masih banyak lagi. Kalau Anda serius ingin merdeka secara finansial dan punya bisnis autopilot dan menjadi pribadi yang dahsyat, Anda wajib hadir. Bagi yang daftar dan lunas hari ini, Anda bisa datang bertiga. Daftar sekarang, saya akan temui Anda langsung di seminar Entrepreneur Matrix. Bapak Ibu, dalam bisnis revolution juga sama, Anda kan kadang harus utang, ya toh ya? Nah sekarang kalau Anda utang, termasuk utang sama saudara, coba, kalau Anda utang 50 juta, keluarnya berapa? 30, wah baik sudahan Pak, biasanya 15 juta, 20 juta, ya toh ya? Kalau Anda butuh 50 juta, utang 150 juta, oke? Kalau utang 150 juta, Anda dikasih 100 juta, dikasih berapa? Jangan dipakai semua, karena Anda butuhnya 50 juta toh. 50 jutanya ditaruh dulu, tunjukkan itikat baik. Tunjukkan itikat baik. Setiap bulan, Pak saya sudah bisa bayar 10 juta. Janjinya 2 juta, tapi Anda ngasih 10 juta. Happy atau happy? Bulan depan lagi, Pak 10 juta lagi. Boleh? 10 juta lagi. Genap 5 bulan kan Anda mau nyicil, wah sekarang agak seret, sekarang tetap kembali ke 2 juta. Boleh nggak?
Tapi orangnya sudah happy bahwa orang ini hebat, betul nggak? Melebihi janjinya, ya toh ya? Semuanya hukum perbandingan, semuanya hukum apa? Oh, ini ditulis ilmu utang, oke? Loh ini kan ilmu manusiawi, ya toh ya? Anda utang 50 juta, ya utang 50 juta dapatnya 20 juta. Selamat-selamat, kadang kasih 10 juta, kadang didapat makian doang. Betul? Nah sama-sama gitu ya pinjemnya 150 juta. Pinjemnya berapa? Nah kalau 150 juta, kalau dapat 50 juta selamat. Kalau pas dapat 100 juta atau dapat 75 juta, 25 jutanya atau sisanya jangan dipakai. Ini prinsip. Kembalikan supaya Anda terkenal bahwa Anda orang yang menepati janji, bahkan melebihi janji. Dan itu ada prinsip utang Bapak Ibu. Itu di Business Revolution ada caranya utang bagaimana, prinsipnya utang bagaimana. Tapi salah satunya ilmu hari ini. Jos? Good? Masuk akal? Anda lama, yo tangan kanan ke atas semua. Anda kangen, yo tangan kanan ke atas. Yo. Semua tangan kanan ke atas, goyang-goyangkan semua. Tempel ke dahi, masuk akal. Dues. Hukum perbandingan is so good. Di retail, ayo retail, ayo kasih contoh. Ada supermarket, caranya begini, untuk narik keramaian, kasih murah, kasih hadiah, kasih apa, ya toh ya. Geruduk rame, geruduk sudah rame, begitu sudah rame, berhadiah payung, sudah rame. Displaynya dirubah, dari mahal, biasanya kan murah dulu, nah, dirubah mahal dulu, dirubah apa Bapak Ibu? Baru murah, baru apa? Ternyata Bapak Ibu omsetnya naik 42%. Halo? Statistik, halo? Lupa katanya ada yang ditarik untuk murah dulu seperti Manet. Yes, itu untuk murah dulu. Kembali lagi, atau gratis dulu ataupun hadiah atau apa orang rame. Tapi setelah rame masuk, displaynya dikasih yang mahal. Displaynya dikasih yang? Oke dah, saya kasih ilmu yang lebih edan lagi, boleh? Ini namanya hukum perbandingan yang ilmu salah harga. Ilmu salah? Wah ini Bapak Ibu, Anda praktek ini ya memang. Satu waktu Bapak Ibu saya pergi ke Raffles Hotel. Siapa yang tahu apa yang saya omongkan Raffles Hotel? Angkat tangan. Hotel Singapura yang cantik, indah, bayarnya mahal, enggak karu-karuan gitu ya. Kalau kemarin saya pakai Raffles kaos, ya itulah kaosnya beli di Raffles Hotel gitu. Anda cari di mana-mana enggak ada gitu ya. Nah pada waktu saya beli di tokonya yang jual kaos juga tadi, Bapak Ibu ada metode salah harga. Metode salah? Saya tahunya gimana? Ada buku. Harganya Bapak Ibu 80 sing dollar, 80 sing dollar, 80 sing dollar. Buku yang sama 80 sing dollar, tapi Bapak Ibu di sebelahnya, ini buku dibilang ini sama Bapak Ibu 80 sing dollar, tapi buku yang sama Bapak Ibu 39 sing dollar. Salah harga toh? Lu yang lain 80 kok 39 sendiri toh? Saya orang jujur. Saya ambil Bapak Ibu, saya bawa ke kasir. Ini bedanya apa? Kenapa yang ini 39 ini 80? Sama Pak. Jangan-jangan Anda salah nempel harga rugi. Enggak kok Pak, itu memang betul kok. Bapak mau 39 beli aja. Saya tahu Bapak Ibu dikadalin tapi tetap mau beli 39. Betul gak? Rasanya ada peluang eman-eman, betul gak Ibu? Sungguh sayang ini, betul gak? Tinggal satu ini yang mumpung salah harga satu. Loh saya sudah jujur memang betul harganya 39 kok Pak. Modar enggak? Ini saya kena pun tetap kena. Saya yang ngajar pun tetap kena, enggak tahan, betul enggak? Ini 80, ini 39 kan dapat peluang, betul enggak? Dapat apa? Kena hukum perbandingan, kena hukum? Loh itu di tradisi boleh enggak? Boleh aja, kenapa enggak boleh? Halo? Loh boleh enggak sih Bapak Ibu? Beli yang stiker ini memang 80, tapi stiker ini 39. Tapi sekarang di supermarket kan kebalik. Stikernya 39, begitu sampai di komputer, ya orangnya marah-marah. Ini Anda salah harga kan bukan salah saya. Betul, tapi kalau salah harga yang menguntungkan, orang seneng, ini ilmu rodo kacau toh ya. Ilmu salah harga ini Bapak Ibu. Barangnya semua harganya 80 sing dollar. Tapi barang yang sama di display di dekat 39 sing dollar. Murah toh? Kok murah? Karena kena perbandingan ini mahal. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah keluar Anda datang lagi ke Raffles nanti ada lagi yang 39 tadi itu. Selalu ada 39 terus, dia punya stok. Kalau sudah laku, tugasnya kasirnya nambahin yang 39. Satu dicopet, cek, ganti 39. Itu enggak? Pernah ya? Pernah melakukan atau pernah kena juga? Oh kena juga, pernah itu ya. Ilmunya lumayan Bapak Ibu? Enggak tahu Bapak Ibu, tapi itulah manusia saya enggak tahu Bapak Ibu. Loh, tapi kalau Anda bayar 80 dolar, dia terima Bapak. Saya bilang, saya mau beli 2. Ya saya tetap 80 dolar. Jadi Anda beruntung toh.
Tapi besok Anda datang lagi, $39 ada lagi. Sehari satu, boleh nggak? Tapi Anda keluar, ya enggak, sehari satu. Sebelumnya Anda keluar kan dia kletek, ganti lagi tambah 39 ada lagi. Ya toh ya? Ya toh ya? Halo Bapak Ibu, ini memanfaatkan hukum perbandingan. Ya atau ya? Oh tadi Bapak Ibu, yang hukum ikut-ikutan, jurusnya tadi ada satu yang belum Anda tulis. Bayar orang untuk tantri. Ayo Bapak Ibu. Itu yang dilakukan, ya atau ya? Enggak tahu boleh enggak sih? Oh demo aja dibayar, boleh betul enggak? Lah apalagi ini antri dapat makanan kan orang happy juga, betul enggak? Bayar orang ikut, boleh toh? Pokok lu aduh, BCA diras dulu Bapak Ibu, alalala. Sudah secara sistematik Bapak Ibu memang dibuat hukum ikut-ikutan. Coba tes Bapak Ibu, pada waktu orang antri ATM begitu banyaknya antri BCA banyak sekali Bapak Ibu. Kita curiga, lu kenapa orang ini masuk, terus enggak ngambil keluar lagi, antri lagi. Ada apa sih? Sampai Bapak Ibu kita rahasia Bapak Ibu. Oke, Anda nasabah bisa, Anda mau ngambil, tunjukkan kartu ATM. Enggak bisa, kalau enggak bisa mohon keluar. Enggak, itu kan ras loh, bank diras supaya banknya hancur, kalau banknya hancur kan bisa diambil alih. Diambil alih, nah kan bisa dibeli, ya kan? Nah bisa digini, wah disponsorin, saya enggak tahu yang sponsor, diantri, enggak karu-karuan. Gila Bapak Ibu. Orang ikut semakin antri, semakin ikut antri, ya toh ya? Semakin panik, wah antrinya di luar panjang. Loh itu kan unsur negatif, demo juga sama. Nah, daripada itu kita gunakan unsur negatif. Kalau Anda percaya produk dan jasa Anda bagus, walaupun caranya, itu kan caranya juga halal dalam arti menurut saya. Orangnya yang antri kan dapat duit, betul Ibu? Selain dapat duit, dapat makanan, happy toh? Betul nggak Ibu? Happy, terus yang lain ikut beli, dia juga dapat makanan Anda yang enak, ya toh ya? Jos? Boleh? Good? Bisa? Anda kasih anak-anak yatim piatu, itu kan amal rezeki Anda baik lagi, ya toh ya? Betul Ibu? Anak panti asuhan tapi syaratnya pakai baju yang bagus, betul nggak? Terus ikut antri, betul Ibu? Dikasih duit, dimodalin, malah ada kembaliannya, boleh nggak? Seneng mau? Mau Bapak Ibu? Dan Anda juga direstui? Kan jurus abu-abu, ya toh ya? Saudara dulu, semangat, Oke, untuk hukum perbandingan, wah sudah cepat sekali waktunya, sebentar. Hukum perbandingan begini Bapak Ibu, ada satu cerita yang menarik tentang hukum perbandingan. Anda bisa gunakan dalam sehari-hari, gunakan dalam apa? Salah satu contoh, ada seorang anak remaja Bapak Ibu sudah masuk kuliah. Dia umur 18, umur 19 tahun kuliah. Waktu dia kuliah diantar oleh orang tuanya. Orang tuanya ngantar 3.000 km dari tempat asalnya. Zaman dulu tidak ada SMS, tidak ada apa-apa, mereka saling berkirim surat. Anaknya biasa sebulan sekali kirim surat. Satu hari 4 bulan tidak kirim surat. Pada waktu 4 bulan tidak kirim surat, begitu orang tuanya buka, orang tuanya senang. Orang tua senang. Papa, mama yang tercinta, saya lama tidak kirim surat karena saya tidak kepingin papa, mama khawatir. Papa, mama ada berita baik, ada berita buruk. Berita buruknya mah, saya berani cerita karena sudah berlalu mah. Berita buruknya, kan mama tahu kos saya itu di lantai 4. Satu hari mah, kos saya terbakar. Waktu terbakar, saya tidak bisa lari, Mas. Saya buka pintu, api di mana-mana. Saya bilang, saya mau sembunyi di kamar mandi, saya takut. Banyak orang mati kamar. Kemudian saya mau loncat di jendela, tinggi sekali. Bawahnya batu-batuan. Saya bisa mati kalau loncat. Saya duduk di jendela, saya teriak-teriak, minta tolong. Apinya mendekat. Ketika apinya sudah dekat, rambut saya kebakar. Saya mulai tangan saya panas sekali, Mas. Saya mulai kebakar, saya mati-matiin. Saya sudah memutuskan, saya loncat aja lah, mati hidup daripada mati disiksa untuk ini. Waktu saya memutuskan mau loncat mah, ada berita baiknya. Ada pemadam kebakaran, saya dengar suara nguing. Pemadam kebakarannya langsung disemprot dari lantai 1, jas. Airnya masuk kena saya, bukan air, saya rasanya nyaman sekali mah. Kemudian ada yang berita bagus lagi mah. Langsung diselamatkan. Dia pasang pemadam kebakaran, petugasnya memasang tangga lantai 4, seret, saya ditarik, digendong turun. Berita bagusnya mah, pemadam kebakarannya ganteng, cakep, dan orangnya baik sekali mah, itu berita baik mah. Dan makanya saya tidak kepingin mama khawatir karena orang ini merawat saya dengan sangat baik. Setiap hari di rumah sakit saya dikasih bunga, dikasih begini, saya ditinjau. Berita yang lebih baik lagi mah, saya jatuh cinta. Itu berita baiknya mah. Tapi ada berita buruk juga. Kami berpacaran
terlanjur terlalu jauh. Berita yang buruknya mah, saya hamil. Mungkin bisa buruk, bisa positif, saya hamil. Tapi yang lebih buruk lagi mah, ketika saya pergi ke dokter, ketika saya tes darah mah, saya kena HIV. Dan yang lebih buruk lagi, laki-laki tadi lari. Saya tidak tahu dia pergi kemana. Dan ini mah berita yang paling buruk. Saya sudah tidak tahan lagi mah. Ini bisa jadi surat terakhir untuk mama. Tanda tangan anaknya with love. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu ada note, catatan. Ada berita baik lagi mah. Semua cerita di atas, bohong mah. Yang benar mah, aku ndak lulus ujian matematika. Oh, yeah, wow. Kira-kira gimana mah? Ya, ndak lulus ndak apa-apa nak. Diulangi lagi 5 kali ndak lulus ndak apa-apa nak. Daripada kena HIV, hampir mau bunuh diri, ya sudahlah itu. Nggak lulus, nggak apa-apa nak, ya toh ya. Mohon ampun, pasti diampuni, ya toh ya. Itu pinter banget hukum perbandingan. Anda sudah tahu pemanfaatannya dalam dunia marketing, Anda tahu pemanfaatannya di dalam dunia kehidupan. Kalau di marketing sama, Anda kasih harga yang mahal dulu, silang baru jadi murah, betul? Betul Bapak Ibu? Karena orang tidak tahu mahal atau murah. Contohnya Bapak Ibu, true Bapak Ibu, kalau Anda ikut Sales and Marketing Revolution seperti ini Bapak Ibu, 5 hari, J. Abraham Bapak Ibu 250 juta. True, really true, swear. Halo? Berarti Anda bayar saya 6 juta, 12 juta, murah, ya toh ya? Ya toh ya? Sikut kanan, murah, hoi. Lebih lagi, murah, hoi. Dan pembicaranya tidak segila saya Bapak Ibu. Di sana kan pembicaranya baik dan normal. Sekarang ini edan dan gila, betul Ibu? Betul? Lebih seger, lebih seru, lebih punya manfaat. Ya toh ya? Ya toh ya? Ini Bapak Ibu, Anda kenapa saya cerita itu? Itu hukum perbandingan. Hukum apa? Wah, saya selalu bandingkan di Amerika. Tapi betul memang di Amerika Anda cari gitu, seminar mahal-mahal semua. Satu seminar 15 juta, 20 juta, murah Bapak Ibu. Di luar negeri 3.000 US, 5.000 US. Properti Bapak Ibu 11.000. Properti 30.000 US. Seminar properti Bapak Ibu, 7 hari, 30.000 US. Dov Deros Bapak Ibu, Anda pergi ke Las Vegas, diajarin sama dia. 30.000 US. Itu pun orangnya enggak mau ngajar hari ini. Sudah capek. Dia bilang duitnya kecil. Kurang ajar toh. 30.000 US duitnya kecil. Dia hotel, mainnya gini, mainnya resort, mainnya ya sudah Bapak Ibu repot kalau sudah gitu. Nah ini Bapak Ibu. Siapa yang sejauh ini belajar suatu hal yang bermanfaat? Angkat tangan katakan saya. Buat perbandingan. Buat apa? Sikut kanan sekali. Buat perbandingan. Hoi. Kalau Anda mau minta izin istri, mau minta apa? Sama. Pak, Mam, aku mau pergi 45 hari. Wedian 45 hari. Ya sudah 2 hari, oke? Masuk akal? Ayo tangan kanan ke atas, ayo tangan kanan ke atas. Masuk akal. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu semua, kasih suara, yeay. Tepuk tangan, kasih suara, yeay. Yes. Wow. Ini hukum perbandingan, ini sangat-sangat penting sekali dalam penjualan, really penting, super dahsyat, mbahnya penting. Halo teman-teman, saya Tung Desewaringin. Saya mengundang Anda di sebuah seminar yang sangat penting. Bisa jadi ini titik balik dalam kehidupan dan bisnis Anda. Nama seminarnya adalah Entrepreneur Matrix. Akan diadakan tanggal 27 Juli tahun 2025 di City Walk Sudirman, Jakarta. Karena untuk menjadi pengusaha yang sukses luar dalam, Anda harus menguasai 3 hal utama. 1, uang, bagaimana menanamnya sekali dan memanennya berkali-kali. Yang kedua adalah bisnis, sistem dan strategi supaya bisnis bisa jalan tanpa kita. Dan terus tumbuh berkembang tambah dahsyat. Yang ketiga yang terpenting yaitu adalah diri Anda sendiri, kita sendiri. Karena bisnis kita hanya berkembang dengan level perkembangan diri kita. Di seminar ini saya tidak sendirian, ada pembicara lainnya yaitu Samuel Grace,
CEO, influencer, dan konten kreator. Juga Ryu Kintaro. Sudah masanya kita belajar dengan anak muda yang dahsyat luar biasa, konten kreator, dan baru usia 9 tahun sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar pertamanya. Dan masih banyak lagi. Kalau Anda serius ingin merdeka secara finansial dan punya bisnis autopilot dan menjadi pribadi yang dahsyat, Anda wajib hadir. Bagi yang daftar dan lunas hari ini, Anda bisa datang bertiga. Daftar sekarang, saya akan temui Anda langsung di seminar Entrepreneur Matrix.